Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat, NPM 192191198 dari kelas F. Di sini saya akan memaparkan materi tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP di tingkat sekolah SMPN Negeri 2 Cibalong. Mata pelajarannya itu pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Dan untuk kelas dan semesternya itu kelas 9 semester 1. Materi pokoknya itu aktivitas lempar cakram, dan alokasi waktunya itu 1 kali pertemuan 3 jam mata pelajaran. Nah, di sini terdapat kompetensi inti yang dimana terdapat menghargai serta menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua itu menunjukkan perilaku jujur serta disiplin, tanggung jawab, peduli, yang dimana peduli ini toleransi dan gotong royong di setiap kelasnya atau kepada teman sebayanya. Nah, yang ketiga itu memahami pengetahuan faktual, konseptual dan prosedural, yang dimana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan fenomena kejadian tampak oleh penglihatan. Nah, yang keempat itu mencoba mengolah dan menguji dalam ranah konkret, yang dimana menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Nah, sedangkan ranah abstrak ini menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan dari sumber lain dalam sudut pandang teori. Nah, yang kedua itu terdapat kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetisi, yang dimana kompetensi dasarnya itu menggunakan 3.3, yang dimana memahami konsep, variasi, dan kombinasi keterampilan serta peraturan yang dimodifikasi dalam perlombaan salah satu nomor atletik lempar cakram. Nah, indikator pencapaiannya kompetisi ini 3.1-nya mengidentifikasi, mengkombinasikan gerak spesifik memegang cakram dengan awalan, yang dimana 3.2-nya itu menjelaskan kombinasi gerak spesifik memegang cakram dengan awalan lemparan cakram dengan melempar cakram. Nah, 3.3.3-nya menjelaskan cara melakukan kombinasi gerak spesifik memegang cakram dengan awalan lempar cakram. Nah, untuk 4.3-nya itu mempraktikkan variasi dan kombinasi keterampilan ke dalam perlombaan salah satu nomor atletik, yang dimana lempar cakram. Yang 4.3.1-nya itu melakukan kombinasi gerak spesifik lempar cakram dengan gerak lanjutan. Nah, 4.2-nya itu melakukan kombinasi yang tadi ditambah dengan bentuk perlombaan yang sederhana dengan menggunakan peraturan yang dimodifikasi pada nilai-nilai disiplin sportif, kerjasama, percaya diri itu untuk secara berkelompok itu ditingkatkan. Nah, adapun juga nilai karakternya itu disiplin, sportif, kerjasama, percaya diri, kerja keras. Nah, untuk tujuan pembelajarannya itu yaitu serangkaian kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah, demonstrasi, latihan, dan peserta ini dapat yang terdapat pada pertemuan pertamanya itu yang pertama menunjukkan sikap religius sebelum dan setelah melakukan aktivitas lempar cakram dengan berdoa dan berperilaku baik. Nah, yang kedua itu menunjukkan sikap disiplin, sportif, kerjasama, percaya diri, kerja keras selama mengikuti pembelajaran tersebut.
Nah, yang ketiga ini mengidentifikasi kombinasi gerak spesifik lempar cakram. Selanjutnya menjelaskan kombinasi gerak spesifik lempar cakram yang telah dipelajarinya serta melakukan kombinasi gerak spesifik lempar cakram. Nah, untuk materi pembelajaran reguler yang dimana pertemuan pertama ini terdapat 4 cara atau tingkatan aktivitas kombinasi gerak spesifik memegang cakram, melempar cakram, melepaskan cakram, ataupun gerak spesifik gerakan ikutan lempar cakram. Nah, untuk materi pembelajaran remedial di mana lempar cakram, memegang dan melempar dengan melepaskan ikutan aktivitas kombinasi lempar cakram dalam bentuk perlombaan. Nah, adapun metode pembelajarannya itu yang tadi telah disampaikan, mungkin ada metode ceramah, metode demonstrasi, metode latihan, dan mungkin ada model STO Bandung serta model pembelajarannya itu model cooperative learning. Nah, untuk media pembelajarannya itu bisa dengan alat pembelajarannya itu lapangan, cakramnya itu sendiri, cakram serta sektor lapangan cakram atau lapangan sejenisnya, peluit dan stopwatch. Terus ada kartu tugas, mungkin alat ukur untuk mengukur pada saat setelah melempar berapa jauhnya untuk mengetahuinya. Adapun sumber belajarnya itu mungkin dari buku paket, internet maupun yang lainnya. Nah, untuk langkah-langkah pembelajarannya itu pertemuan pertama kegiatan pendahuluan itu ada 15 menit, yang dimana guru meminta salah seorang peserta didik untuk menyiapkan dan memimpin berdoa. Dan kedua itu guru memastikan bahwa semua peserta didik dalam keadaan sehat walafiat serta kurang sehat, di mana bila ada peserta didik yang kurang sehat itu untuk beristirahat. Nah, yang selanjutnya itu guru melakukan presensi kehadiran. Selanjutnya aktivitas dimulai dari pemanasan dengan meminta kepada salah seorang peserta didik. Kemudian guru mengecek penguasaan kompetisi yang sudah memberikan materi, dan peserta didik itu terorganisasikan untuk memimpin serta mengecek penguasaan kompetensi yang sudah diberikan sebelumnya. Guru memotivasi peserta didik untuk bisa dalam suasana belajar itu menyenangkan. Nah, guru juga menyampaikan cakupan materi yang akan dipelajari setelahnya, yang sudah dipelajari itu diperkuat kembali. Nah, untuk terakhir itu guru harus ada kegiatan kuasai peserta didik setelah proses pembelajaran, seperti tercantum dalam indikator capaian kompetensi, di mana kegiatan lempar cakram misalnya bahwa lempar cakram adalah satu aktivitas yang dapat meningkatkan kebugaran jasmani dan prestasi cabang olahraga lempar cakram. Nah, adapun kegiatan inti di mana 90 menit peserta didik menyimak informasi dan peragaan materi. Dan kedua itu peserta didik mencoba mendemonstrasikan aktivitas lempar cakram, dan peserta didik dibagi menjadi 2 kelompok atau beberapa kelompok supaya bergabung serta mencari bekerja sama dengan teman yang lainnya, dan latihan dengan seluruh aktivitas kombinasi yang telah diberikan bersama kelompoknya. Guru mengamati seluruh peserta didik bila mana ada peserta didik yang kurang jeli dalam melakukan lempar cakram. Nah, guru juga memberikan percontohan dan mengembalikannya itu kepada jalan yang benar dalam melempar cakram.
Nah, adapun juga kegiatan penutup 15 menit yang dimana salah seorang peserta didik melakukan gerakan pendinginan serta melakukan refleksi kepada peserta didik. Nah, guru juga menginformasikan kepada peserta didik kelompok yang paling baik penampilannya sebelum menjalankan untuk memotivasi pembelajaran kepada peserta didik. Dan guru juga memberikan kesimpulan serta evaluasi agar pembelajaran dapat ditingkatkan kembali serta memotivasi untuk meningkatkan rasa ingin tahunya dan tergerus hatinya untuk belajar kembali. Nah, kemudian peserta didik bersilahkan untuk berdoa untuk menutup pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran itu teknik di mana terdapat indikatornya itu. Nah, yang dimana terdapat indikator nama peserta didik, pengetahuan, keterampilan, sikap, dan keterangan. Nah, mungkin sekian dari pemaparan materi saya. Mohon maaf bila ada perkataan yang kurang didengar dan kurang baik untuk didengarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.